Saudara yang kekasih dalam Tuhan, di tengah-tengah krisis yang ada, marilah kita belajar untuk tetap beriman kepada Tuhan. Salah satu ayat firman Tuhan yang bunyinya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Nah, saya yakin saudara adalah orang yang mengasihi Tuhan, dan saya yakin saudara juga adalah orang yang sudah terpanggil oleh Tuhan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Itu sebabnya apapun yang terjadi, bahwa Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Mungkin tidak secara jasmani, mungkin tidak secara keuangan, tetapi dalam secara rohani, saya percaya bahwa Allah membawa kita semakin dekat dan semakin erat hubungan kita dengan Dia. Saya yakin Tuhan juga membawa keluarga kita untuk semakin erat satu dengan yang lain, untuk kita bisa spend time, quality time satu dengan yang lain. Nah saudara, saya juga percaya bahwa demikian juga dengan gereja kita, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi gereja kita. Nah kalau saudara perhatikan bahwa setiap tahun gereja kita mengambil satu tema yang kita percaya bahwa itulah yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Nah tahun ini saudara, tema dari gereja kita adalah transformasi. Itu artinya perubahan, diubahkan atau berubah. Nah saudara, pada hari-hari ini kita sedang hidup dalam dunia yang sedang diubahkan, yang terpaksa harus berubah. Gaya hidup orang berubah, rutinitas orang berubah, gaya hidup orang berubah. Nah saudara, bahkan gereja Tuhan juga berubah. Yang biasanya setiap minggu kita ibadah bersama-sama di gedung, saat ini kita berubah menjadi ibadah di rumah kita masing-masing. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya ini juga ada maksud dan rencana Tuhan, dalam arti bahwa Tuhan bisa memakai situasi ini untuk melaksanakan menggenapi rencananya dalam kehidupan kita. Dan saya percaya apabila gereja Tuhan, apabila setiap kita sebagai orang percaya meresponi situasi ini dengan bijaksana, dengan baik, maka akan terjadi sesuatu yang luar biasa di masa depan kita. Seperti apa yang terjadi di gereja mula-mula. Mereka beribadah di rumah-rumah, mereka tetap memberitakan Injil Tuhan, dan terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Dengan kata lain, banyak orang yang datang dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak menutup suatu kemungkinan bahwa di depan kita akan ada tuaian yang besar, akan ada karya Tuhan yang besar apabila setiap kita, setiap gereja Tuhan boleh bersama-sama meresponi hal ini dengan positif. Dan saya yakin Tuhan akan berkarya dengan luar biasa. Nah saudara, pada waktu gereja mula-mula mengalami kebangunan rohani yang luar biasa, banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, jemaat semakin bertambah besar, dan terjadi ada masalah di tengah-tengah mereka dalam hal logistik, dalam hal pembagian makanan kepada mereka yang membutuhkannya. Nah, masalah ini dibawa kepada para rasul, dan mereka kemudian mendiskusikan hal itu, dan mereka mengambil keputusan bahwa adalah lebih baik untuk memilih beberapa orang di antara jemaat untuk menangani akan masalah ini. Semestinya lah para rasul turun tangan langsung untuk menangani masalah itu, karena gereja masih muda, masih bayi pada masa itu. Tetapi yang menjadi alasan kenapa para rasul mendelegasikan pekerjaan pelayanan itu kepada jemaat yang lain adalah karena mereka berkata adalah lebih baik mereka fokus kepada firman Tuhan dan kepada doa. Nah saudara, di tengah-tengah tuntutan yang sangat besar pada gereja mula-mula, di tengah-tengah kesibukan yang sangat luar biasa, di tengah-tengah begitu banyaknya pelayanan yang harus mereka lakukan, para rasul tetap menentukan betapa pentingnya dan prioritas mengenai doa dan firman. Nah saudara, saya berdoa saudara juga demikian, untuk kita di tengah-tengah masa tantangan ini, di tengah-tengah pergumulan yang sedang kita hadapi, di tengah-tengah tantangan daripada dunia yang sedang mengalami wabah virus COVID-19 ini, kita juga tetap harus berdoa. Bahkan kita akan lebih setia berdoa
kita malah lebih semangat berdoa, kita akan lebih sering berdoa di hadapan Tuhan. Nah, saudara, saya percaya bahwa tidak kebetulan juga bahwa gereja kita setiap bulannya kita mengambil satu topik untuk kita renungkan bersama-sama, untuk kita sampaikan kepada jemaat. Bulan ini, di bulan April ini, kita memulai topik yang baru yang sudah kita tentukan dari akhir tahun lalu, bahwa kita akan merenungkan topik mengenai doa. Dan itu sebabnya saya percaya bahwa ini merupakan pesan Tuhan buat kita semua, secara khusus buat jemaat NBC, bahwa dalam menghadapi tantangan yang ada, dalam menghadapi krisis yang ada, dalam menghadapi masalah yang ada, kita tetap berdoa dan kita semangat berdoa dimanapun kita berada. Amin.